Pemirsa, pemerintah memberikan stimulus ke UMKM Jawa Tengah untuk menghadapi resesi ekonomi karena dampak pandemi. Bantuan ini akan masuk melalui Bank Pembangunan Daerah dan diharapkan bisa mendorong ekonomi dan sektor real untuk kembali pulih. Telah bergabung bersama kami Direktur Bisnis Retail dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng ada Bapak Hana Wijaya. Pak Hana, terima kasih atas waktunya, Pak. Terima kasih, ya siap. Ya, Pak Hana, bisa disampaikan sebenarnya kewajiban Bank Jateng dalam ini adalah meningkatkan ekspansi kredit atau menurunkan margin hingga suku bunga kredit terhadap debitur dan juga waspada terhadap risiko yang bisa terjadi. Lalu bagaimana Bank Jateng bisa cepat menurunkan bantuan ini namun juga tetap berhati-hati terhadap mitigasi risiko tadi, Pak? Ya, memang kami sudah siapkan satu strategi dengan cara pricing kami turunkan, Mbak, jadi 7,5%. Dari yang biasanya kami lakukan 11-12%. Itu adalah untuk mendorong apa yang saya sebut dengan demand for kreditnya ikut naik. Karena banyak para pengusaha itu juga terpengaruh oleh adanya situasi yang kurang menguntungkan ini. Akibatnya dia wait and see untuk melakukan penambahan kapasitas, ekspansi jaringan misalnya. Dengan adanya kesempatan bunga murah ini, harapan saya demand for kreditnya itu ikut naik. Begitu. Baik, Pak Hana, siapa sebenarnya yang dapat melakukan ini? Kemudian bagaimana prosedurnya, Pak? Kami siapkan satu prosedur yang sangat mudah bagi UMKM untuk mengakses cabang-cabang kami yang ada di Jawa Tengah. Syaratnya adalah dia memang nasabah lancar ya, yang sejak Februari 2020 itu dia boleh mengikuti program ini. Kemudian memiliki NPWP karena pemerintah ini sedang mendorong untuk memperluas cakupan dari wajib pajak kita ini. Kemudian usahanya itu memang usaha yang visible untuk membayar kewajiban yang kami sudah turunkan ya 7,5% di tahun pertama, kemudian tahun kedua karena kan dana ini kemungkinan hanya bertahan di bank-bank daerah hanya setahun. Baru kemudian kami kasih cap tapi juga tidak akan lebih dari 10% gitu di tahun keduanya. Itulah salah satu syarat yang harus dimiliki oleh nasabah yang sudah berusaha kurang lebih 2 tahun kalau untuk yang kredit yang komersial ini. Tapi bagi mereka yang startup, kami siapkan KUR ya yang baru 6 bulan usaha itu sudah bisa bergabung ke Bank Jateng untuk mendapatkan akses dana sampai 500 juta rupiah. Bunganya 6% karena pemerintah mensubsidi kami 6% juga. Jadi pada tahun ini KUR, nasabah-nasabah di bawah 500 juta untuk KUR, itu bayar bunganya 6 bulannya itu 0. Kewajibannya nasabah 6%, pemerintah tambah lagi subsidi kepada Bank Jateng 6%. Sehingga nasabah tidak perlu membayar apa-apa selama 6 bulan. Ini adalah salah satu momentum yang menurut pandangan saya, UMKM ayo datang ke cabang Bank Jateng, sampaikan proposal yang baik dari usahanya, insya Allah ini akan adalah momentum yang baik untuk pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Baik, Pak Hana, kami konfirmasi dulu Pak, dari evaluasi sebelumnya, ini ada kasus di mana bank yang menyebut tidak bisa diambil dananya karena harus menunggu arahan misalnya. Lalu bagaimana di Bank Jateng ini agar koordinasinya tidak, kita katakanlah tidak dilempar-lempar seperti itu Pak? Kami sudah siapkan strategi implementasinya sejak awal sebelum pemerintah memberikan subsidi tambahan kepada Bank Jateng, kami sudah bikinkan dulu apa yang disebut dengan SOP. Kemudian SOP-nya kami melakukan dengan Zoom meeting kepada seluruh aparat di cabang-cabang, bukan cuma kepala cabang saja kami lakukan itu, sampai ke level account officer di cabang-cabang. Ini adalah untuk memitigasi risiko yang tadi Bapak sampaikan bahwa ada kecenderungan beberapa bank itu tidak terlalu pede di beberapa cabangnya itu untuk menyampaikan program-program pemulihan ekonomi nasional ini. Baik, Pak Hana, dari arahan Gubernur Ganjar Pranowo, apakah sudah ada atau sudah ada sektor yang harus menjadi prioritas atau semuanya ini bisa masuk dirangkul menjadi satu, Pak? Prinsipnya Pak Gubernur memang menitipkan yang memiliki daya serap tenaga kerja besar, yang kedua berorientasi ke ekspor. Namun demikian, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi agar rebound kembali di semester 2, itu kami sampaikan ke Pak Gubernur, semua sektor harus kita masuki, yang masih mungkin untuk mendapatkan tambahan kredit. Termasuk juga
bagi para ASN yang merupakan kekuatan dari Bank Jateng. Ada 450.000 orang dari seluruh Jawa Tengah ini yang merupakan aparat ASN ini, itu bisa juga mengakses kredit murah kami ini. Karena kadang-kadang spouse atau pasangan ini juga punya usaha di rumah. Apakah dengan beternak, melakukan perikanan. Ini akan, pandangan kami akan bisa menggenjot tambahan dana yang beredar di Jawa Tengah sehingga bisa merecover atau merebound ekonomi di semester kedua di Jawa Tengah. Baik, sampai saat ini sudah ada berapa UMKM Pak yang telah bergabung bersama Bank Jateng? Kami catat di sini jumlah yang sudah masuk kepada kami itu ada 13.945, ya, outstanding ini kira-kira adalah 890-an miliar sampai dengan tanggal hari ini pencairan dari dana pun yang pemerintah sampaikan kepada kami. Baik, dari Bank Jateng sendiri, sebenarnya apakah berapa maksud kami dana yang dikeluarkan untuk mensubsidi UMKM ini Pak? Catatan kami sampai dengan hari ini, kami sudah mencairkan subsidi itu per Juli, karena Agustus baru selesai kemarin dan sudah kita ajukan 20,7 miliar subsidi yang diberikan pemerintah kepada UMKM. Ini sangat memberikan angin segar bagi UMKM karena mereka tidak perlu membayar ya yang 500 juta ke bawah ini atas kewajiban bayar bunga kepada Bank Jateng. Jadi mereka bisa melakukan ekspansi dengan baik, kemudian bisa mencukupi likuiditasnya untuk pengembangan usaha karena terdampak hampir 3 bulan misalnya salesnya turun, itu sangat terbantu sekali dengan adanya subsidi yang kami terima sebesar 20,7, jadi 20,8 miliar sampai dengan 31 Juli. Pak Hana, sebenarnya dari UMKM ini apakah ada syarat yang harus dipenuhi seperti apa dan harus UMKM yang seperti apa Pak yang bisa mendapatkan hal ini Pak? UMKM itu adalah berdasarkan definisi pemerintah ya. Pokoknya sekarang ini pemerintah membatasi maksimum kredit itu 10 miliar. Tapi khusus untuk yang 500 juta ini mendapatkan kelebihan-kelebihan. 500 sampai 10 miliar itu subsidi pemerintahnya hanya 3%. Sementara yang 500 juta subsidi pemerintahnya itu 6% selama 6 bulan ini. Itu aja. Kemudian dia pada tanggal 29 Februari 2020 dia bukan UMKM yang sedang mengalami persoalan kredit. Kolektibilitasnya dalam hal ini adalah kurang lancar. Jadi kalau masih call 2, dia masih punya hak untuk bisa mendapatkan program ini. Dia tidak dalam daftar hitam nasional karena penarikan cek yang 50 juta cek kosong. Kemudian dia juga memiliki NPWP tadi. Kalaupun belum punya, kami ikut juga membantu untuk membuatkan nomor pokok wajib pajak ini karena sangat mudah ya dengan adanya electronic channel ini. Kemudian juga mereka bagi mereka yang merasa ada kesulitan, kami bantu dalam bentuk restrukturisasi, gitu. Karena ada alasan penurunan sales, kemudian adanya penyetopan di beberapa tempat karena PSBB, kemudian juga beberapa terminal ekspor itu juga masih tutup. Itu semua menjadi alasan bagi Bank Jateng untuk bisa membantu UMKM di Jawa Tengah agar mereka bisa tumbuh kembali di semester 2 ini. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Hana Wijaya sudah bergabung bersama kami di Metro News. Selamat kembali beraktivitas, Pak.